Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian tetap sehat ya. Jadi bisa terus belajar bareng ibu di sini pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan, jaga keamanan dan jaga keselamatan. Karena kita masih pada pandemi COVID-19. Ketika kalian keluar rumah, bawa hand sanitizer. Juga jangan lupa selalu menggunakan masker. Nah, menggunakan masker. Oke? Kembali dari rumah, ganti pakaian kalian, kemudian mandi. Jadi, sayangi diri kalian, sayangi keluarga kalian. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita bisa bermanfaat bagi kita dan bagi umat manusia yang lainnya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita akan belajar mengenai simbiosis. Pasti kalian waktu SD pernah mendengar apa itu simbiosis atau yang dimaksud dengan pola interaksi. Ya. Nah, pembelajaran hari ini bertujuan untuk membahas mengenai simbiosis itu apa, kemudian apa saja sih yang dimaksud dengan simbiosis, kemudian pengertian dari simbiosis, dan berapa macam simbiosis. Oke, jadi simbiosis atau pola interaksi itu pada hakikatnya kita semua itu sebagai organisme atau sebagai individu memerlukan organisme lain dalam melakukan interaksi sosial. Jadi kenapa kita harus mempelajari mengenai simbiosis atau pola interaksi ini? Karena pada hakikatnya setiap manusia atau setiap organisme membutuhkan organisme lain dalam menjalani kehidupannya. Nah, maka dari itu kita harus mengetahui macam-macam dari simbiosis ini. Oke, kita mulai ya. Nah, ini adalah macam-macam dari simbiosis atau pola interaksi. Akan Ibu jelaskan satu-satu. Kalau di buku paket kalian ada di halaman 276 yang menggunakan buku paket Erlangga. Interaksi yang pertama ada pola interaksi netralisme. Yang dimaksud dengan netralisme ini adalah simbiosis yang terjadi di mana organisme itu hidup dalam satu habitat yang sama. Disebut netralisme jika terjadi perbedaan dalam jenis asupan pakannya. Jadi, mereka itu tidak akan memperebutkan makanannya. Nah, ini antara kucing dan ayam. Adalah pola interaksi kompetisi. Yang dimaksud dengan pola interaksi kompetisi itu di mana dua makhluk hidup yang hidup dalam satu tempat memperebutkan suatu. Contohnya kompetisi atau persaingan yang terjadi pada simbiosis ini sangat beragam, mulai dari kompetisi makanan, kompetisi wilayah, ataupun kekuasaan. Pola interaksi yang ketiga yaitu pola interaksi predasi. Pola interaksi yang ketiga atau simbiosis yang ketiga adalah predasi. Jadi, predasi itu di mana satu pihak berperan sebagai predator dan satu pihak lain berperan sebagai mangsa. Contohnya macan dan kancil. Nah, macan itu sebagai predator dan kancil itu sebagai mangsanya. Pola interaksi yang keempat yaitu parasitisme. Jadi yang dimaksud dengan simbiosis parasitisme itu di mana makhluk hidup yang bersifat menguntungkan sepihak dan pihak lain yang terlibat dalam simbiosis ini akan dirugikan. Contohnya yaitu nyamuk dengan kulit manusia, benalu dengan inangnya, dan masih banyak lagi. Ataupun buah mangga dengan lalat. Jadi yang satu untung, yang satu rugi.
Pola interaksi yang kelima yaitu mutualisme. Nah, untuk simbiosis mutualisme ini pasti kalian sudah tahu banyak ya. Jadi simbiosis mutualisme itu adalah hubungan interaksi antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya bunga dengan kupu-kupu, kemudian sapi dengan kutu, dan sebagainya. Jadi yang satu untung, yang satu juga untung. Itulah yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme. Pola interaksi yang keenam yaitu komensalisme. Untuk simbiosis komensalisme itu apabila suatu makhluk hidup berada di satu tempat yang sama, tapi pihak yang satu mendapat keuntungan sedangkan pihak yang lain tidak merasa dirugikan ataupun tidak merasa diuntungkan. Nah, simbiosis komensalisme ini tidak merugikan pihak manapun. Begitu. Pola interaksi yang ketujuh yaitu amensalisme. Dan ini adalah pola interaksi yang terakhir, yaitu pola interaksi atau simbiosis amensalisme. Jadi yang dimaksud dengan simbiosis amensalisme ini berbanding terbalik dengan simbiosis komensalisme. Nah, kalau amensalisme ini hubungan antara dua makhluk hidup di mana yang satu dirugikan sedangkan pihak lain tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Jadi tidak terpengaruhi apa-apa. Mana pembelajaran hari ini? Apakah dapat dipahami? Nah, kalau kalian belum paham, silahkan kalian putar kembali video ini ya. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu. Tapi sebelumnya kita akan evaluasi bersama-sama. Silahkan kita bahas bersama-sama soal berikut ini. Nah, alhamdulillah ya, kita sudah melakukan pembelajaran bersama pada hari ini, sudah evaluasi bersama juga. Jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal yang setelah Ibu buat di Google Formulir ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.